Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang hand sanitizer dan disinfektan. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Samudra Aksan, nomor absen 22, dan teman saya Istiqomah Hanifah Nur Laila, absen 11. Perkenalkan, nama saya Maya Elmawiyah dari absen 13. Berikut ke materinya. Hand sanitizer. Yang pertama, kandungan dari hand sanitizer. Ada alkohol 96%. Sifat bahannya sendiri, cairannya mudah terbakar dan menguap, lalu tidak berwarna. Bahaya dari bahan ini dapat menyebabkan depresi pada sistem saraf pusat, menyebabkan gangguan mata akut, menyebabkan iritasi saluran pernafasan, dan jika terhirup dalam konsentrasi tinggi dapat menyebabkan efek pada sistem saraf pusat yang ditandai dengan mual, sakit kepala, pusing, tidak sadar, hingga koma. Selain itu dapat menyebabkan iritasi pada kulit sensitif dan juga berbahaya bagi janin dan reproduksi. Untuk aplikasi pemakaiannya, sebaiknya tidak digunakan terlalu sering. Bahan yang kedua ada gliserol 98%. Sifat bahannya sendiri aman dan tidak terlalu berbahaya, tetapi masih ada efek-efek yang bisa ditimbulkan dari gliserol ini. Contohnya bisa menyebabkan iritasi mata dan iritasi kulit pada orang yang rentan. Dan mungkin bila terhirup ataupun tertelan, gliserol ini dapat berbahaya bagi tubuh. Aplikasi pemakaiannya harus digunakan dengan konsentrasi yang tepat. Bahan yang ketiga adalah hidrogen peroksida. Sifat bahannya sendiri, cairannya bening, teksturnya sedikit lebih kental dibandingkan air, dan juga tidak berbau. Bahaya dari bahan ini adalah dapat menyebabkan gangguan pada kulit dan dapat menyebabkan kerusakan mata serius. Aplikasi pemakaiannya sebaiknya tidak digunakan langsung pada kulit dan penggunaannya tidak terlalu sering. Bahan yang keempat adalah Aquatex. Sifat bahannya tentunya tidak berbahaya, namun tidak untuk diminum. Selanjutnya ada disinfektan. Untuk bahannya sendiri, ada beberapa yang mirip dengan bahan dari hand sanitizer, yaitu alkohol. Sifat bahannya ini cairannya mudah terbakar dan menguap, juga tidak berwarna. Bahan ini dapat berbahaya, yaitu menyebabkan depresi pada sistem saraf pusat, gangguan mata akut, iritasi saluran pernafasan, dan apabila kita menghirup dalam konsentrasi tinggi dapat menyebabkan efek pada sistem saraf pusat yang ditandai dengan mual, sakit kepala, pusing, dan tidak sadarkan diri. Selain itu, bahan ini dapat menyebabkan iritasi pada kulit sensitif dan juga berbahaya bagi janin dan reproduksi. Aplikasi pemakaiannya tentunya tidak digunakan terlalu sering pada kulit karena menyebabkan kulit itu kering. Disinfektan yang kedua yaitu terbuat dari bahan klorin. Sifat bahan: 1. Berbau menyesakan. 2. Merupakan oksidator kuat, pemutih, dan agen disinfektan kuat. Bahaya bahan: 1. Menyebabkan iritasi kulit. 2. Bila terhirup dalam konsentrasi tinggi dapat menyebabkan iritasi pernafasan. Dan untuk aplikasi pemakaiannya yaitu mencuci tangan setelah pemakaian cairan ini. Yang ketiga adalah disinfektan yang terbuat dari hidrogen peroksida. Sifat bahan: 1. Cairan bening tidak berwarna. 2. Tekstur sedikit lebih kental dibandingkan air. 3. Tidak berbau. Dan bahaya bahan yaitu menyebabkan gangguan pada kulit, menyebabkan kerusakan mata serius. Untuk aplikasi pemakaiannya yaitu tidak digunakan secara langsung ke kulit. Sekarang bahaya disinfektan bagi kulit. Jika terkena kulit atau selaput lendir manusia seperti mata dan mulut, dapat mengikis lapisan tersebut sehingga menimbulkan iritasi. Akibatnya, kuman dapat masuk dengan mudah ke area tubuh hingga menyebabkan peradangan. Cara membuat hand sanitizer sesuai standar dari WHO. Yang pertama, siapkan 10 botol kaca atau plastik berukuran 10 liter dengan tutup sekrupnya.
2. Pilih formula yang ingin dibuat sesuai takaran ke dalam jerigen. 3. Tambahkan hidrogen peroksida ke dalam jerigen. 4. Tambahkan gliserol ke dalam jerigen. Gliserol memiliki sifat yang kental dan lengket pada gelas ukur. Bersihkan gelas ukur dengan air distilasi atau air matang. Dan tuangkan ke dalam jerigen sekitar 10 liter dan tambahkan 1 liter air distilasi. Aduk hingga tercampur rata. Terakhir, segera bagi ke botol plastik berukuran 500 atau 100 ml. Simpan hingga 72 jam sebelum digunakan. Cara pembuatan disinfektan. Yang pertama, tuang cairan pemutih atau klorin secara hati-hati ke dalam botol kaca terlebih dahulu. Setelah itu, ditambahkan hidrogen peroksida sesuai takaran. Lalu, tambahkan air bersih dan aduk hingga tercampur dengan merata. Jika sudah, tutup botol kaca dengan rapat. Lalu, kocok secara perlahan agar cairan pemutih atau cairan karbol dapat tercampur sempurna dengan air. Dan apabila larutan cairan pemutih atau cairan karbol sudah tercampur sempurna, Anda bisa membagikan larutan cairan tersebut ke dalam botol semprot yang lebih kecil agar mudah digunakan. Keamanan saat pembuatan hand sanitizer dan disinfektan. Yang pertama, pastikan melakukan langkah-langkah di atas di ruangan dengan ventilasi yang baik atau idealnya dengan ruangan berjendela terbuka. Kedua, pasalnya, cairan dengan tingkat konsentrasi yang tinggi dapat mengeluarkan uap beracun, sehingga tidak boleh digunakan di ruangan yang kecil dan tertutup. Ketiga, jangan lupa untuk menggunakan pakaian dan sepatu yang tidak terlalu bagus. Ini karena bila tidak sengaja terkena cipratan atau tumpahan air, pakaian dan sepatu tidak sayang untuk dibuang. Keempat, jika ada cairan kimia yang menyentuh bagian kulit, segera lap dengan kain lembab dan dibilas dengan air banyak. Sifat produk hand sanitizer dan disinfektan yang sudah jadi. 1. Hand sanitizer sifatnya dapat menyebabkan iritasi kulit dan mata sehingga tidak boleh sering digunakan karena pemakaiannya yang lebih dapat merusak lapisan kulit dan membuat kulit kering. Kedua, disinfektan sifatnya berbahaya bagi tubuh sehingga dapat disemprotkan ke benda mati karena kandungan klorin dapat menyebabkan iritasi kulit dan iritasi saluran pernapasan apabila terhirup. Cuci tangan lagi cinta, bagaimana kamu bisa lupa? Bahaya kan jika kena corona, biar virusnya nggak menyebar luas. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Dan semoga pandemi ini cepat berakhir supaya kita dapat kuliah dengan normal. Amin. Stay safe, stay at home. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.